Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Kenalkan, nama Bu Guru adalah Guru Yolanda. Kalian bisa memanggil dengan Bu Guru Yolan. Hari ini kita akan masuk di tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam sebuah teks. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, gagasan pokok ini dapat kalian temukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir dari sebuah paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Ini adalah pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada 3 cara. Yang pertama yaitu kita harus membaca teks dengan cermat. Selanjutnya yang kedua, kita cermati dulu kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragrafnya. Selanjutnya yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, di sini ada sebuah paragraf yang berjudul Pawai Budaya. Kita baca bersama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari paragraf ini kita dapat melihat di mana letak dari gagasan pokok atau kalimat utamanya. Nah, di sini ya, jadi dia terletak di kalimat pertama. Nah, di sini kita sebut dengan kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama ini terdapat gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utama dan gagasan pokoknya, selanjutnya kalimat yang lain ini disebut sebagai kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Nah, ini yang berwarna biru ini kita sebut sebagai kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, kita juga bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca di dalam hati. Nah, kalian pasti tahu membaca dalam hati itu berarti kita membaca tanpa mengeluarkan suara. Nah, membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Jadi membaca dalam hati ini tanpa bersuara ya. Selanjutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung ini dapat kita sajikan menjadi peta pikiran. Nah, peta pikiran ini merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran ini dapat memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting dari suatu teks. Kalian bisa lihat pada halaman 4, 5, dan halaman 6. Nah, itu bisa disebut sebagai peta pikiran. Di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Reok Ponorogo.
Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singa Barong. Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Nah, di dalam bacaan ini terdapat gagasan pokok. Gagasan pokoknya terdapat di kalimat pertama. Ini namanya kalimat pertama. Nah, kalimat pertamanya, Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Jadi gagasan pokoknya yaitu Reok Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Selanjutnya, setelah menentukan gagasan pokok, kalian dapat menemukan gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah kalimat selain dari kalimat utama ini, berarti dari pertunjukan sampai dengan Putri Kediri. Nah, ini sampai dengan titik, ini kalimat keduanya, gagasan pendukungnya yaitu Singa Barong. Yang kedua terdapat di kalimat ketiga. Kalimat ketiga di sini gagasan pendukungnya yaitu, kita lihat kalimat ketiga, Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Jadi, gagasan pendukung yang kedua yaitu Reok Ponorogo ini bercerita tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri, atau bisa disingkat di sini isi cerita dari Reok Ponorogo. Nah, selanjutnya kita masuk di cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia ini sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, bunyi yang dihasilkan ini dia berasal dari benda yang bergetar di dalam alat musik. Nah, perhatikan gambar ini. Sini terdapat banyak alat musik yang dimainkan oleh orang-orang. Nah, bagaimana cara menghasilkan bunyi dari alat musik? Yang pertama yaitu caranya dengan dipukul. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul itu contohnya ada gong dan gendang. Gambar gong, ini gambar gendangnya. Kedua yaitu dengan cara ditiup. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup contohnya adalah trompet. Ini adalah gambar trompet. Dan yang kedua ada gambar seruling. Selain itu ada juga saksofon. Itu juga alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Yang ketiga di sini ada gambar biola. Nah, kalian pasti tahu kan biola dimainkan dengan cara apa? Iya, digesek. Jadi alat musik yang dimainkan dengan cara digesek itu contohnya ada biola dan rebab. Nah, kalau gitar adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Jadi, selain gitar ada juga alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, yaitu kecapi. Yang kelima yaitu digetarkan. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyang contohnya adalah angklung dan marakas. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya. Itu cara memainkannya adalah digoyang-goyangkan. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimana sih bunyi itu bisa sampai terdengar di telinga kita ketika alat musik tersebut dimainkan? Nah, sekarang kita masuk ke perambatan bunyi. Jadi bunyi ini dia dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Tapi bunyi ini dia tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Nah, sekarang kita akan mendengar penjelasan bagaimana perambatan bunyi melalui 3 jenis media tersebut. Yang pertama yaitu bunyi dapat merambat melalui benda gas. Nah, suara ini dia merambat melalui udara. Jadi medianya yaitu udara. Nah, udara ini dia termasuk ke dalam benda gas. Nah, sekarang coba kalian buka di halaman 37. Situ ada percobaan 1.
Nah, di situ ada cara-cara atau langkah-langkah dalam mengidentifikasi sifat bunyi melalui udara. Jadi, medianya yaitu udara. Yang kedua yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada anak yang sedang bermain dengan temannya. Dia sedang berbicara melalui telepon gelas plastik dengan menggunakan benang kasur. Nah, suara ini dia dapat merambat melalui benang kasur. Jadi benang kasur ini termasuk benda padat. Benang kasur ini termasuk media yang mengantarkan bunyi dari anak yang pertama ke anak yang kedua. Kalian bisa melihat percobaannya di halaman 38 pada buku cetak tema 1 kalian. Selanjutnya yang ketiga yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Sini ada seorang anak yang sedang mendengar suara dari sebuah corong. Nah, suara yang dihasilkan dari hasil batu yang dipukulkan ke ember besar ini. Nah, di sini suara merambat melalui air di dalam tong. Jadi air ini dia termasuk ke dalam benda cair. Medianya yang mana? Medianya yaitu air. Nah, kalian bisa lihat percobaannya di halaman 38. Nah, setelah tadi kalian mengenal cara bagaimana bunyi itu dapat merambat di benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Selanjutnya kita akan masuk di ragam bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Ada yang tahu apa itu suku bangsa? Iya, suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama. Nah, sekarang kita lihat ada berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita lihat di ujung barat ada Pulau Sumatera dengan suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh, dan lain-lain. Selanjutnya ada di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, Betawi, dan ada juga suku Bali. Selanjutnya yang ketiga di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Yang keempat di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. Kelima di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawang. Selanjutnya yang keenam di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi ini saja yang Bu Guru tampilkan. Selanjutnya, selain keberagaman suku, ada juga keberagaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Nah, bahasa yang digunakan di setiap suku itu berbeda-beda. Nah, sekarang lihat gambar. Rumah Hadamang, Ba'akaba. Ini adalah berbagai bahasa yang terdapat di Indonesia. Contoh-contoh bahasa daerah yaitu ada bahasa Batak. Bahasa Batak ini dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Selanjutnya yang ketiga ada keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sini ada gambar rumah adat dari Sulawesi Selatan yang dinamakan dengan rumah tongkonan. Selanjutnya ini ada rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah gadang dari Sumatera Barat. Nah, ini pasti kalian tahu, rumah honai dari Papua.
Selanjutnya yang keempat ada keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contohnya di sini ada tari kecak. Tari kecak ini berasal dari Bali. Di sini ada cendrawasih, tari cendrawasih yang berasal dari Bali juga. Ada tari perang. Nah, tari perang ini berasal dari Papua. Selanjutnya ada tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Nah, masih banyak lagi berbagai macam keragaman tari-tarian yang ada di Indonesia. Kalian bisa cari sendiri. Selanjutnya ada keragaman pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional ini dikenal dengan pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat di sini Bu Guru sebutkan 3. Yang pertama yaitu pakaian dari Sumatera Barat bernama Bundo Kanduang, pakaian dari Jawa Tengah ada beskap, dan pakaian dari Bali yaitu payas. Nah, ini gambar dari pakaian adat dari Bali dinamakan payas. Yang kedua yaitu pakaian adat dari Sumatera Barat, itu Bundo Kanduang. Keenam yaitu keragaman senjata tradisional. Nah, senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Jadi ketika ada acara-acara tertentu, pakaian adat dan senjata tradisional ini selalu dikenakan. Ini ada senjata tradisional dari Aceh, dari Jawa keris, dan dari Sumatera Selatan ada tombak trisula. Ketujuh ada keragaman alat musik tradisional. Nah, setiap provinsi memiliki alat musik tradisionalnya masing-masing. Cara memainkan alat musik tradisionalnya pun beragam. Nah, di sini ada 3 alat musik tradisional, ada dari Aceh, dari Jawa Barat, dan dari Papua yaitu tifa. Nah, ini adalah gambar contoh alat musik tradisional dari Papua yang dinamakan dengan tifa. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Insya Allah akan Bu Guru lanjutkan lagi. Ya, sebelum kita tutup, Bu Guru akan mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama yaitu kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok ini bisa terletak di kalimat utama, bisa juga terletak di awal paragraf, atau di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya yang kedua kita sudah pelajari tentang benda yang menghasilkan bunyi dan bagaimana cara benda itu menghasilkan bunyi. Yang terakhir kita sudah belajar juga tentang bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia seperti pakaian adat, suku bangsa, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.